Baik ya, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dulu, Bu. Ya, kedengeran Waalaikumsalam. ya suaranya ya, Ade ya. Dengar, Bu. Oke, kita share screen ya. Ini saya berikan materi hari ini. Ini pertemuan ke-8 ya. Minggu kemarin itu kita udah UTS. Dan minggu ini kita melanjutkan materi. Dan kita akan memadatkan materi karena memang karena adanya dampak COVID-19 ini, perkuliahan kita memang terlambat ya kemarin, kemudian dan harus diakhiri karena ada tahun baru ya. Jadi di sini kita akan memulai topik kita hari ini, yaitu berkenaan dengan teori konflik ya, tentang gender. Jadi teman-teman semua aktifkan kameranya, videonya, kemudian dimatikan ya untuk speakernya. Jadi silakan disimak. Dan jika ada yang ingin bertanya nanti boleh di ikon angkat tangan ya, nanti dipersilakan. Jadi ini kita akan membahas ya, silakan speaker dimatikan. Kita akan membahas mengenai tentang gender ya dan kajian tentang perempuan. Ini sudah saya tampilkan slide-nya. Jadi minggu kemarin sudah saya berikan ya PPT-nya di Google Classroom dan teman-teman semua pasti sudah paham ya, paham mengenai gender ini dan kita pasti akan mengkaji tentang perempuan ya, laki-laki dan keluarga. Nah, di sini kita akan memahami gender lebih dalam lagi terkait dengan konflik yang hadir karena adanya gender ini, adanya pemahaman atau kesetaraan gender yang diagung-agungkan atau dijadikan sebagai tren ya, tren gender di masa sekarang gitu ya, dan tidak dipungkiri gitu ya, kesetaraan gender ini memang sudah terjadi sekarang gitu. Namun ya walaupun adanya kesetaraan gender itu masih menuai masalah atau menuai konflik gitu terjadi di dalam rumah tangga ya atau masyarakat dan adanya juga pro dan kontra terhadap masalah gender ini. Nah, gender sudah tahu ya istilah yang digunakan untuk menggambarkan pembedaan antara laki-laki dan perempuan secara sosial. Jadi gender adalah kelompok atribut ya dan perilaku yang dibentuk secara culture atau budaya yang ada pada laki-laki dan perempuan. Nah, kemudian gender juga merupakan hasil konstruksi sosial maupun culture ya, kultural, yaitu perempuan dianggap sebagai yang lemah lembut gitu ya. Jadi diidentikan. Jadi yang lemah lembut itu perempuan. Jadi kalau perempuan tomboy nggak boleh. Nah, seperti itu. Kemudian perempuan itu emosional, mudah marah gitu ya. Kemudian perempuan itu identiknya dilabelkan keibuan. Kemudian pink ya, pink lovers dan lain sebagainya. Nah, itu labeling terhadap perempuan ya. Itu juga laki-laki ya. Dalam konteks gender, culture yang dibentuk dalam masyarakat, laki-laki dianggap kuat, menggunakan berpikir secara rasional ya, kemudian perkasa dan lebih maskulin ya. Nah itu sudah labeling yang diberikan oleh masyarakat, sehingga kalau Bu Erin nih ya, makein anak Bu Erin pakai baju warna pink itu akan menuai kontra dan pro. Apa sih pakai baju warna pink, warna apa aja nggak masalah gitu kata orang. Tapi ada yang kok anak laki-laki dipakein baju pink, nah gitu ya. Itu nanti kita masuk ke blue and pink ya world. Jadi dunia ini membagi dua warna itu, pink dan biru tadi gitu. Apa ya? Nah nanti kita akan berpikir sampai ke sana. Nah kemudian sifat-sifat tersebut ya
laki-laki dan perempuan itu tadi, yang disebut tadi itu sebenarnya bukan kodrat ya. Teman-teman semua sudah tahu ya kodrat itu apa, yang ketetapan Tuhan, yang tidak dapat diubah. Jadi tidak bisa dipertukarkan antara laki-laki dan perempuan ya. Sudah paham, masih sudah paham mengenai kodrat ini. Nah, di sini ada ya bagan turunan. Di situ ada perbedaan antara seks, ya, jenis kelamin dan gender. Jadi seks itu sudah jelas ya, kemarin keluar di UTS gitu ya. Kalau jenis kelamin itu bagian ilmu mana yang menganalisis, apa yang mempelajari biologi ya, Dek, gitu. Tapi ada beberapa yang masih salah, mungkin ada milihnya sosiologi ya. Jadi seks itu biologis gitu ya. Jadi dilihat dari bentuk atau benar-benar bisa dilihat ya secara biologis. Biologis itu apa, Bu? Jenis kelamin ya. Kalau perempuan vagina, ya laki-laki penis, kemudian hormon ya, estrogen, testosteron ya. Nah, itu secara biologis. Kemudian ada seks itu pemberian Tuhan gitu. Jadi sesuatu yang kodrat tidak dapat dipertukarkan. Jadi laki-laki nggak bisa jadi perempuan apapun caranya, gitu. Walaupun dioperasi sekalipun. Gitu. Nggak ada ceritanya bisa sama persis gitu. Ya, terus kemudian kodrati alami ya, nggak bisa dibuat-buat gitu. Ya buat-buat tapi tidak bisa sesuai fungsinya. Jadi mau payudara ya, laki-laki mau memiliki payudara ya nggak bisa. Tidak ada yang namanya laki-laki punya payudara, misalnya waria bisa menyusui, gitu. Fungsinya tidak berfungsi. Gitu. Kemudian peran seksnya juga tidak bisa, gitu. Walaupun sudah dipertukarkan. Gitu. Jadi laki-laki berubah jadi perempuan, peran seksnya tidak bisa dipertukarkan. Kemudian ya produksi dan reproduksi gitu. Jadi walaupun sudah ganti kelamin ya tidak bisa melakukan reproduksi gitu ya. Gitu. Kalau laki-laki ya bisa berproduksi, tapi tidak bisa melakukan reproduksi. Nah, itu sudah ketetapan Tuhan gitu. Ya. Nah, kemudian gender. Tetapi dunia ini merubah ya. Adanya laki-laki dan perempuan ya. Gender ini yang membuat sebuah ya adat istiadat atau turunan dari culture, pembentuk ya. Bentukan setelah lahir diajarkan melalui sosialisasi dan internalisasi. Makanya yang tadi ya, laki-laki itu warnanya biru, perempuan warnanya pink gitu ya. Makanya ada apa namanya favorit color ya, kesukaan, warna kesukaan. Coba deh di sensus ya, di statistikkan gitu. Kalau perempuan nih sukanya pink gitu rata-rata gitu. Laki-laki sukanya warnanya hitam, biru, nah seperti itu. Itu sudah apa? Dibentuk oleh budaya gitu. Jadi ketika misalnya si Nasruddin suka warna pink itu diketawain gitu. Ada nggak yang pakai baju warna pink? Coba gitu. Ini warnanya hitam gitu. Coba yang laki-laki kan nggak ada yang warnanya hari ini warna pink, ungu gitu bajunya. Karena mereka ya masuk ke dalam internalisasi atau sosialisasi secara nggak langsung dari kecil sejak lahir ya dikonstruksi melalui konstruksi sosial berpikirnya gitu. Yaitu di bentuk ya bentukan sadar gender itu ya. Kemudian tetapi ya gender ini bisa diubah-ubah tergantung kesepakatan budayanya gitu. Makanya kalau dulu perempuan itu secara gender nggak perlu bekerja di luar ya, secara apa umum lebih banyak ke peran domestik. Kerja boleh kerja, tapi perannya di domestik. Misalnya ibu-ibu keluar dari rumah, jadi apa? Oh buruh, gitu. Buruh cuci, tetap ya kerjain hal-hal yang domestik. Buruh apa lagi? Ya, oh ya pekerja rumah tangga, TKW ngapain? Yaitu di luar negeri melakukan aktivitas itu tetap bekerja di dalam rumah tangga. Ya jadi perannya domestik gitu. Nah, tetapi ya berjalannya seiringnya adanya namanya gerakan feminisme melahirkan perubahan yang dinamis sehingga peran perempuan dan laki-laki itu disejajarkan. Jadi kalau laki-laki anggota dewan bisa juga perempuan anggota dewan. Kalau laki-laki jadi Pak Dekan, ada juga perempuan bisa jadi Bu Dekan gitu ya. Kita lihat di UIN ini aja bisa gitu. Nah, ya seperti itu gitu ya. Itu adanya peran gender ya.
Tapi ya itu tadi ya, memasak, mencuci, merawat anak ini ya, poin paling terakhir dari bagan di bawah itu ya, tenaga profesional dan sebagainya itu bisa dilakukan oleh laki-laki dan perempuan. Jadi gender itu segala sesuatunya itu bisa dikerjakan oleh laki-laki dan perempuan tanpa pembagian gitu ya. Tanpa dibagi-bagi. Itu gender gitu. Siapa yang untung? Perempuan gitu. Karena secara tradisional ya, berpikir secara tradisional dulunya itu keadaan memasak, mencuci, merawat anak ya, ngurusin orang tua gitu. Itu beban tanggung jawab terbesarnya adalah ya secara kebudayaan dibebankan oleh pihak-pihak tertentu gitu. Ada orang Padang nggak di sini gitu ya. Laki-laki Padang katanya nggak boleh sekolah ya. Langsung kerja aja, yang perempuan aja yang sekolah gitu ya. Nggak bisa. Di zaman sekarang secara gender, laki-laki dan perempuan mau Padang, mau Lampung, mau Jawa, itu tetap memiliki hak-hak yang sama gitu. Nah, itulah kepentingan dari adanya gerakan gender ini. Tetapi ada konflik ya. Nah, itu apa sih konflik-konfliknya? Nah, ini dia tokohnya gitu ya. Bapak ini keluar terus ya di mana-mana gitu. Jadi ada tokoh kita yang keluar di segala ilmu pengetahuan, filsafat ketemu Bapak Karl Marx ya. PPI ketemu beliau ya, ekonomi ketemu beliau gitu. Di sini Karl Marx ya, ada membagi dua kelas sosial yang memicu konflik, yaitu kelas borjuis dan proletar ya. Jadi hubungan kedua kelas ini ya dengan gender, laki-laki dianggap sebagai kelas borjuis dan perempuan sebagai kelas proletar gitu. Jadi andaian seperti itu ya. Jadi kalau dibagi menjadi beberapa kelas ya laki-laki dan perempuan itu dianggap seperti itu. Nah itu yang mengakibatkan adanya ya luapan untuk melakukan kesetaraan gender tersebut ya gitu. Lahirnya apa ya? Akhirnya menuntut adanya lahirnya kesetaraan gitu. Namun kesetaraan itu lahir ya karena adanya ketidakadilan gitu. Jadi usaha-usaha gender ini dalam meniadakan ketidakadilan ya karena apa? Karena adanya konflik tentang gender, yaitu gender dan marginalisasi perempuan ya. Apa sih itu ya marginalisasi perempuan? Adanya bentuk ketidakadilan gender yang berupa proses ya pemiskinan atau satu jenis kelamin perempuan atau laki-laki ya dalam hal-hal marginal ini itu disebabkan oleh jenis kelaminnya gitu. Makanya Karl Marx tadi ya dalam teorinya membedakan laki-laki itu kelas borjuis dan perempuan sebagai proletar ini ya proletarnya gitu. Jadi perempuan itu dalam proses pemiskinan. Kenapa pemiskinannya itu tadi ya nggak boleh cari uang, di rumah saja gitu ya. Itu bentuk marginalisasi. Jadi kalau misalnya ada pembukaan lapangan pekerjaan gitu ya. Peluangnya banyak perempuan gitu, tapi bukanya sedikit gitu. Laki-laki lebih banyak kuotanya. Nah, itu bentuk dari marginalisasi perempuan, dipinggirkan gitu, pinggiran. Walaupun mau masuk ke dalam ranah pekerjaan itu sedikit sekali yang bisa tersaring kuotanya, diberikan sedikit gitu. Kemudian gender dan subordinasi ya. Jadi bukan hanya marginalisasi, akan tetapi juga mengakibatkan terjadinya subordinasi ini ya, sub. Anggapan dalam masyarakat bahwa perempuan itu disubkan ya, dibuat sebuah ketetapan gitu, emosional, irasional dalam berpikir. Kemudian perempuan tidak bisa menjadi pemimpin ya. Kemudian perempuan ditempatkan pada posisi yang tidak penting ya, nggak strategis gitu. Second person gitu. Tetapi adanya kesetaraan gender ini perlahan itu kembalikan keadaan. Jadi second personnya siapa? Laki-laki juga bisa gitu. Dalam teorinya
ya, ada ada peneliti gender dari Taiwan itu mengungkapkan bahwa second person sekarang itu bukan perempuan gitu ya. Ada beberapa dalam konteks wilayah itu second person-nya adalah laki-laki gitu. Jadi perempuan juga bisa lebih unggul gitu ya dalam konteks subordinasi ini. Jadi pergerakan gender ini dinamis ya. Tetapi terus adanya kekuatan untuk ya menguatkan adanya kesetaraan gender ini gitu di dalam masyarakat. Kemudian ketidakadilan gender ya. Gender ini dikatakan perempuan ya khususnya adanya pelabelan stereotip ya. Pelabelan terhadap pihak-pihak tertentu yang berakibat merugikan ya. Yang mengakibatkan kerugian dan ketidakadilan. Jadi terhadap jenis kelamin tertentu. Jadi perempuan yang bersumber pada stereotip ini ya biasanya adanya label-label tertentu, yaitu tadi itu ya perempuan itu lemah, perempuan itu kan melahirkan, menyusui ya, gitu. Hamil, melahirkan, menyusui. Nah itu sebagai label yang lemah ya, dianggap menjadi sebuah pandangan sudut pandang tertentu pada jenis kelamin perempuan ya. Jadi dilabelkan stereotip gitu ya. Kemudian adanya kekerasan, ketidakadilan gender akibatnya akan melahirkan juga kekerasan ya, violence. Apa itu? Suatu serangan terhadap perempuan atau laki-laki gitu. Jadi bentuk kekerasan ini bukan hanya terjadi pada perempuan tetapi juga terjadi pada laki-laki ya. Ada suatu serangan insult ya, baik terhadap fisik ataupun non fisik, secara mental psikologinya bisa diserang. Bisa saja laki-laki atau perempuan mengalami violence ini ya. Jadi kekerasan semacam ini ya itu relatif ya yang pada dasarnya kekuatan atau kekuasaan di dalam masyarakat. Jadi pernah nonton ini ya Dunia Kebalik gitu ya. Jadi perempuannya yang pergi cari kerja, laki di rumah gitu. Kemudian apa film itu yang di TV suami takut istri ya. Nah, itu bentuk dari pola gender. Jadi agak memberikan tontonan lelucuan ya atau lelucon gitu, membalikan keadaan gitu yang ingin diharapkan oleh perempuan gitu. Jadi adanya hal-hal seperti itu. Tetapi ada yang terjadi seperti itu gitu. Jadi konteksnya adalah relasi ya, relate violence artinya kekuatan atau kekuasaan dalam masyarakat tersebut. Jadi tergantung kondisi di dalam masyarakat gitu. Nah, kemudian yang masih terjadi sampai sekarang dan kadang-kadang Bu Erin juga ngerasain gitu ya. Adanya beban kerja atau pembagian kerja gitu. Walaupun saya juga menerapkan gender di dalam keluarga gitu, tetapi budaya Islam, kemudian kebudayaan kita berdomisili di Lampung ini ya, mengakibat adanya ya pembagian beban kerja yang agak yang nggak sejajar, nggak bisa disejajarkan itu. Jadi agak kadang di bawah ya, jadi naik turun gitu. Walaupun sudah menggunakan sistem gender ini di dalam rumah tangga gitu. Jadi kaum perempuan ya dengan identik ya atau identitasnya memelihara rumah, ngurus anak ya, rajin gitu. Dari kecil udah diajarin di dapur ya. Gitu. Pekerjaan domestik dipegang semuanya. Nah, ini sudah menjadi tanggung jawab perempuan sehingga sampai dia berumah tangga ya, walaupun suaminya itu rajin, membantu segala macam tetap ya pekerjaan domestik itu nggak ada kategori laki-laki yang ngurus gitu, kerjaannya perempuan gitu. Laki-laki hanya membantu, gitu ya, paham ya? Jadi gender itu maunya semua kerjaan itu bisa dikerjakan siapa saja, tetapi dalam kenyataannya beban kerja itu perempuan yang memiliki tanggung jawab, tapi laki-laki membantu, gitu. Ya lumayan sih sebenarnya, tetapi kesetaraan gender itu sebenarnya belum terjadi gitu ya. Jadi hanya membantu gitu. Nah,
nanti kita masuk ke dalam konsep Islamnya ya. Apa sih gender menurut konsep Islam dalam keluarga? Nah, oleh karena itu ya beban kerja perempuan menjadi berat, alokasi waktu yang lama untuk menjadi ngurusin rumah tangga ya dan lain sebagainya. Ya, ini ada sudut pandang ya. Jadi dalam gender melahirkan dua teori, ada fungsionalisme dan teori konfliknya. Nih ya, dari fungsionalismenya apa sih ya? Ini menyinggung persoalan perempuan, lagi-lagi perempuan dan perempuan ya, yang difokuskan dalam gender ini gitu. Tapi nggak semuanya masalah perempuan itu ya, tetapi ada juga masalah gender yang terkait dengan laki-laki. Jangan salah ya, laki-laki juga punya masalah yang terkait dengan gender ini. Kemudian jadi ada isme ya, fungsionalisme, penganut teori-teori yang terkena atau berkenaan dengan struktural ya, aliran-aliran fungsionalisme ini. Yaitu ada terkait dalam konteks agama ya. Gitu. Kalau agama ya bisa dilihat ya. Jadi peran-peran agama itu kayak ustadz, ustazah dikit ya. Tokoh-tokoh agama yang terkenal paling mamah dedeh perempuannya ya enggak gitu. Ustazahnya sedikit, tapi laki-lakinya banyak sekali, ustadz ini, ustadz ini, ustadz ini gitu. Kemudian pendidikan ya. Strata pendidikan, alhamdulillah kalau sekarang udah hampir sama laki-laki dan perempuan, malah agak banyakan ya di kelas ini aja banyaknya perempuan gitu. Kemudian struktur ya, kemudian politik sampai ke keluarga itu ya secara fungsional konteksnya adalah pencapaian keseimbangan di seluruh aspek itu gitu ya. Jadi sehingga mencapai kesejahteraan yang sama, saling senang gitu ya, inti dari si teori fungsionalisme ini gitu. Oke. Apa sih pengaruh fungsionalisme terhadap studi gender ya? Jadi gerakan pemberontakan, jadinya awalnya ya adanya pemberontakan terhadap kaum laki-laki. Jadi laki-laki itu apa ya, ada usaha ya, usaha-usaha untuk melawan pranata sosial, melawan laki-laki ya, untuk mengingkari perempuan itu, untuk mengingkari ya, seperti ada kodrat yang mau dilampaui oleh perempuan gitu ya. Jadi kalau di sini kalimatnya gerakan pemberontakan terhadap kaum laki-laki ya, upaya melawan pranata sosial yang ada ya, seperti pranata sosial ya, tahu ya, lembaga-lembaganya, kemudian kelompok-kelompoknya, seperti instansi ya, institusi rumah tangga, kemudian perkawinan maupun usaha pemberontakan perempuan untuk mengingkari kodratnya gitu. Akibatnya ya adanya fungsionalisme ini, isme ini melahirkan feminisme ya, tidak mendapatkan tempat pada kaum perempuan ya. Dan tertolak gitu ya. Karena apa? Ketika perempuan untuk mengingkari kodratnya ya, mau merubahnya atau melakukan perubahan terhadap kodrat, maka ditolak oleh masyarakat. Itu adanya dari pengaruh fungsionalisme terhadap studi gender ini. Nah, menurut kaum feminis ya, jadi gerakan feminisme ini berasal dari analisis ya, dari analisis dan ideologi yang berbeda, tapi mempunyai kesamaan tujuan yang sama, yaitu memperjuangkan nasib perempuan. Jadi apa sih bentuk dari kaum feminis? Yaitu memperjuangkan nasib perempuan, berusaha untuk mengakhiri penindasan dan eksploitasi, gitu ya. Nah, kemudian di sini ya, selanjutnya adalah paradigma atau teori konflik ya. Adanya teori konflik tentang gender ya. Teori konflik tentang gender ini lahir sebagai reaksi terhadap teori-teori struktural fungsional ya. Kemudian ada penganut aliran konflik ini ya, yang berupa gagasan dan nilai-nilai selalu dipergunakan sebagai alat untuk menguasai ya, melegitimasi kekuasaan antara laki-laki dan perempuan. Jadi adanya teori konflik ini, adanya asumsi ini ya, maka perubahan akan terjadi melalui konflik.
yang berakibat akan merubah posisi dan hubungan antara laki-laki dan perempuan, ya. Hubungan antara laki-laki dan perempuan ini akan dilihat dari konflik kepentingannya, gitu. Nah, kemudian ya, ketika adanya kategori teori konflik ini, itu dibagi menjadi beberapa ya, yaitu, ya ini feminisme radikal ya, aliran pembentukan ya ada sekelompok yang melahirkan aliran ini ya justru muncul sebagai culture sexism ya atau diskriminasi sosial berdasarkan jenis kelamin ya itu terjadi pada tahun 60-an. Aliran ini sangat penting ya dalam melawan atau ingin menghilangkan kekerasan seksual dan pornografi ya seperti pemaksaan perkawinan ya, kemudian perempuan sebagai subjek ya atau sebagai objek pornografi ya. Nah itu. Kemudian sejumlah penganut feminis radikal menyebutkan ada dua sistem kelas ya. Yang pertama sistem kelas ekonomi yang didasarkan pada hubungan produksi. Yang kedua, sistem kelas seks yang didasarkan pada hubungan reproduksi. Yang ketiga ada konsep patriarki ya. Jadi perempuan dan laki-laki ya yang didasarkan pada kepemilikan ya atau kapasitas reproduksi perempuan gitu. Jadi adanya sistem kelas itu didasarkan dari hubungan produksi dan reproduksi gitu. Jadi sistem kelas seks ini ya didasarkan pada ya yang dilihat dari penindasan terhadap perempuan. Jadi perempuan tuh dilihat dari apanya? Banyaknya masalah atau konfliknya yaitu penindasan terhadap seksual ya atau dirugikan di pihak perempuan yaitu atas dasar masalah seksualitasnya ya. Nah ini ya kemudian para penganut feminisme radikal ini ya tidak melihat adanya perbedaan sebenarnya ya dan adanya tujuan personal politik ya unsur-unsur seksual atau biologis sehingga analisa tentang penyebab penindasan ini terhadap kaum perempuan dan laki-laki ya oleh laki-laki terletak pada jenis kelamin itu sendiri ya beserta ideologi patriarkinya. Jadi kalau ideologi patriarki inilah yang menjadi fokus ya perempuan ini mengalami penindasan. Dengan demikian ya kaum laki-laki secara biologis ya adalah bagian dari masalah ini gitu ya. Kemudian di sini ada feminis Marxis ya. Jadi tokohnya yang membahas ini adalah si Marx ya. Jadi Karl Marx ini membuat sebuah analisis secara feminis liberal ya. Ini kemudian contohnya di sini ya, Karl Marx dalam teorinya sendiri tidak banyak menjelaskan tentang posisi kaum perempuan dalam perubahan sosial ya. Jadi perubahan sosial itu siapa? Ya laki-laki dalam konsep teorinya gitu. Kemudian menurut Marx, hubungan antara suami dan istri ya, hubungan antara proletar dan berjuis. Ya, seperti itu ya, yang berkuasa dalam rumah siapa? Nah, seperti itu. Yang mengambil keputusan siapa gitu. Jadi dalam analisisnya ya serta tingkat kemajuan masyarakat dapat diukur dari status perempuannya gitu. Jadi adanya penindasan kelas ya dalam hubungan produksi ya. Kemudian di sini aliran dalam masih feminisme menurut Marx ya. Dalam sudut pandang ini, emansipasi perempuan terjadi hanya jika perempuan terlibat dalam produksi dan berhenti mengurus rumah tangga gitu. Jadi pilihan ya, perempuan itu diterima atau memiliki memiliki kekuatan berhenti ditindas ya, berhenti dalam konsep dirugikan itu dengan sudut pandang bahwa ketika emansipasi perempuan itu terjadi, jadi perempuan harus berhenti mengurus rumah tangga dan keluar dari zona domestik itu. Itu menurut feminisme Marx ya. Nah, kemudian
Selanjutnya tahun 1970 ya, naik dari 60 ke 70. Ada tokoh ya, Michel. Jadi menurutnya banyak kalangan terutama pengikut gerakan perempuan aliran ini ya memiliki harapan karena analisis yang ditawarkan lebih dapat diterapkan. Apa itu analisisnya ya? Yaitu menggunakan prinsip dasar yang tadi tahun 60-an Marxisme ya, memperluas dengan bidang yang selama ini diabaikan oleh Marxis secara konvensional ya. Jadi di sini ya ada asumsi feminis sosial ya, hidup dalam masyarakat kapitalis bukan satu-satunya penyebab keterbelakangan perempuan gitu. Jadi eksploitasi kelas dari sistem kapitalisme ya yang tadinya dikritik ya adanya ketidakadilan gender yang mengakibatkan dominasi, subordinasi ya, marginalisasi atas perempuan ya. Nah, itu dalam konsep ini ya itu bisa diminimalisir atau menaikkan posisi perempuan dalam konsep revolusi sosialis gitu ya. Itu bagi konsep dari Michel tadi ya. Nah, ini. Jadi seperti itu ya untuk PPT yang saya berikan. Jadi ada teori konflik ini ya dalam konsep gender itu ada dua ya, dua pemikiran yang lahir dari gender ini ya, yang berkelanjutan yaitu adanya feminisme dan adanya konflik ya, teori konflik dari hasil gender ini. Nah, ya, oke. Jadi kita akan mengkaji tentang interaksi simbolik ya. Nanti saya akan kirimkan PPT-nya minggu depan. Kalau mau Zoom nanti akan Zoom lagi ya. Atau ketika kalian memilih untuk Google Classroom itu nggak masalah. Nanti akan saya kirimkan videonya. Jadi sebelum berakhir ini sedikit lagi kita mau berakhir mau tutup. Ada yang ingin ditanyakan? Silahkan. Satu atau dua orang mewakili. Bu, kalau Ya, saya siapa itu? Gana. Kalau saya ingin tadi kan Ibu kan ngomongin tentang masalah beban tuh, Bu. iya. Saya nyimak tadi tuh Ibu banyak juga ya memang ngebahas tentang feminisme, Bu. Ya, tapi nggak kita pungkiri juga lelaki juga secara tidak langsung baik juga bebannya, Bu. Iya benar, benar. Ini sedikit nggak tahu lah. Pokoknya ini kayak masalah dari misalnya kita kasih contoh yang paling terkecilnya aja deh, Bu. Kayak misalnya masalah beban lelaki itu kayak seperti anak laki-laki nggak boleh nangis, itu contoh kecilnya aja. Sebenarnya itu kan ibaratnya tekanan juga bagi anak laki-laki. Kenapa hanya anak lelaki saja yang tidak boleh menangis ketika walaupun dia masih kecil ataupun dia sudah besar, Bu. Menurut saya kalau menangis itu adalah suatu hak bagi setiap manusia gitu, Bu. Tapi saya juga nggak bisa, ya bukan nggak bisa nangis sih. Ya saya juga ngikutin aturan itu juga. Kalau nggak bisa nangis bukan manusia berarti saya, Bu. Iya benar. Saya, waduh mana lagi tadi catatan saya, Bu, ya hilang lagi, Bu. Kamu nggak mau ganti kelamin? Dulu, Bu. Enggak lah, Bu. Saya tetap menjadi pria sejati, Bu. Oh iya. Oke, saya nangkep ya Hafiz ya. Ya itu yang terjadi ya Hafiz ya. Karena konteks dari gender itu adalah bukan ketetapan ya, bukan ketetapan. Jadi bisa berubah-ubah. Jadi yang bilang laki-laki itu harus gentle, yang enggak juga. Jadi pola gentle, pola perempuan itu lemah lembut atau kasar itu dipengaruhi bukan dari gennya juga, tetapi dalam pembentukan kebudayaan atau masyarakat sekitarnya. Sehingga ya saya juga punya anak laki-laki, kalau dia nangis, jangan nangis anak laki-laki kok nangis gitu ya. Kalau perempuan ya udah nangis aja, nggak seperti itu. Terus ya ini ya, kita lihat di screen di sini, Ahmad Prayogi warnanya dark banget tuh biru. Hafiz black apa biru itu ya? Terus ya putih si Abimanyu, Fandi juga gitu. Ya di situ kelihatan ya. Si Genta tuh warna pakai baju warna apa, Gen? Terus ya tuh. Ya ini cerah nih si Al Rafi ya. Jadi ya, Bu, sebenarnya itu di lapangan dia, Bu. Mataharinya ini jadi, Bu. Iya. Nah, ya. Jadi laki-laki ini nggak ada yang warnanya
norak gitu ya. Coba kalau lihat tuh, Marni pink ya, perempuan banget, ya nggak? Gitu ya. Sorry, nanti dulu sebentar. Ya, jadi perempuan itu identik seperti Feli, tuh belakangnya ada bintang bunga-bunga gitu ya. Nah, itu nggak menjadi masalah gitu, nggak jadi masalah. Tapi kalau si Hafiz belakangnya itu bunga-bunga gitu ya, bajunya bunga-bunga, nah itu menjadi sebuah pertanyaan. Kita ya Bu, bunga-bunga Bu. Iya, dalam konsep gender itu sebenarnya ketika sudah belajar gender seperti kita gitu ya, itu nggak ada gitu ya, karena pembagian warna, pembagian beban kerja ya, itu tidak menjadi sebuah masalah gitu. Sehingga ya yang terjadi memang dalam kondisi masyarakat modern sekarang itu dalam perut umur 4 bulan ya, dalam perut bayi di ibunya dalam perut 4 bulan itu di USG dinyatakan misalnya laki-laki. Ya, sudah langsung ibunya besok beli warna biru semua. Kamar-kamarnya penuh Doraemon semua gitu. Nah, itu terjadi gitu. Itu perempuan, oh puping ya. Itu juga gambar kuda poni semua. Nah, itu yang terjadi di dalam masyarakat gitu. Sehingga adanya julukan label pink and blue world ya. Pink and blue dunia gitu. Yang warna-warni diidentikan dengan apa? Ya, transgender gitu, LGBT gitu. Jadi ada 3 warna ya. Pink, biru, dan pelangi gitu dalam konsep gendernya gitu. Nah itu ya pembentukan siapa Hafiz pengen nangis, ya nangis aja nggak apa-apa gitu. Kalau orang gender nggak apa-apa gitu, nangis aja gitu. Karena nangis itu bukan untuk perempuan aja gitu ya. Apalagi kalau Iya, kamu Bu. suka nonton sinetron gitu, Iya, pasti kamu kadang suka pengen nangis gitu. gitu. Ya, jadi pembagian gender dalam konsep feminis dan konflik tadi gitu ya melahirkan ketidakadilan tadi, merasa ya